Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di MHD Berbagi dan sekarang kita masuk di part kedua, yaitu nanti bagaimana kita menambahkan administrasi perkuliahan ya, termasuk ada presensi, kemudian misalnya RPS dan sebagainya. Baik, kita langsung saja masuk di halaman di mata kuliah yang sudah kita buat di video sebelumnya ya. Di sini saya sudah membuat sebuah kelas lah ya di video yang pertama. Kemudian di sini saya akan coba untuk bisa menambahkan konten ya. Jadi secara default ya, secara default kita belum bisa menambahkan konten apapun di sini gitu ya. Jadi tampilannya masih clean seperti ini. Kemudian untuk menambahkan konten dan lain sebagainya, menambahkan activity atau resource ya, kita perlu mengaktifkan turn editing on ya. Jadi turn editing on itu bisa diaktifkan melalui tombol icon gear ini yang panah, kemudian klik yang turn editing on ya. Turn editing on, kemudian nanti tampilannya itu akan berubah ya, berubah seperti ini. Nah, di bagian yang di sini ya, itu biasanya saya gunakan untuk ucapan selamat datang dan sebagainya biasanya di sini ya. Nah, kita akan coba untuk mengubah di bagian topik ini, nanti yang topik 1 itu sebagai administrasi perkuliahan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merubah ya tinggal diklik yang di bagian yang pensil ini ya, icon pensil itu diklik. Kemudian dituliskan misalnya administrasi perkuliahan misalnya ya. Nah, untuk bisa ditambahkan di administrasi perkuliahan ini nanti kita akan menambahkan di sini ada presensi ya, kemudian ada RPS misalnya seperti itu ya. Sehingga nanti di bagian ini saya akan coba untuk menjelaskan lebih detail tentang presensi gitu ya. Baik, untuk di presensi ya kita bisa menambahkan di sini ada add activity or resource ya. Atau kita menambahkan RPS dulu saja deh ya. Tambahkan RPS dulu yang lebih basic ya, lebih basic di situ karena di situ hanya bentuknya files gitu ya. Kita akan coba tambahkan ya. Kemudian Bapak Ibu klik yang tombol ini ya, yang add an activity or resource ya. Kemudian di bagian bawah ya, karena RPS itu biasanya bentuknya file ya. Kita bisa tambahkan resource berupa files ya. Kemudian kita add. Nah, di sini nanti bisa kita menambahkan resource ya. Di sini kita buatkan misalnya RPS misalnya ya. Kita tulis saja misalnya RPS ya. Nah, kemudian di description-nya ya, misalnya ingin ditambahkan deskripsi apa gitu, boleh ya. Saya coba kembali menggunakan lorem ipsum saja karena ini hanya sebagai contoh ya. Nah, di sini lorem ipsum. Kemudian ya di bagian bawah yang di sini ini ada display description on course page ya. Ini harus dicentang karena kalau tidak dicentang maka deskripsi ini tidak akan tampil ya. Maka deskripsi ini tidak akan tampil. Jadi begitu file ini langsung ada, itu langsung bisa di-download kayak gitu. Jadi tidak ada deskripsi ini. Tapi kalau misalnya ingin menampilkan deskripsi ini di halaman mata kuliah ya, ini harus dicentang ya. Kemudian di bawah karena di sini kita tadi akan menambahkan files ya. Kita menambahkan files untuk RPS-nya ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan banyak file ya. Jadi bisa misalnya untuk RPS ya, ini kita tambahkan. Sama caranya dengan drag and drop atau bisa melalui upload ya yang di sini ya. Ini juga sama saja nanti arahnya juga ke halaman yang sama seperti itu ya. Kemudian di bagian yang lain tidak ada yang perlu di setting sepertinya ya, karena hanya tinggal namanya, deskripsi dan filesnya saja ya. Kemudian kalau saya nah di sini kalau yang tombolnya akan kita klik, karena kalau yang tadi yang misalnya di video sebelumnya ada save and display yang akan kita klik, kalau yang di sini kita akan save and return to course ya. Kita kembali. Nah, maka di sini akan tampil ya, akan tampil untuk site untuk yang administrasi perkuliahannya ya. Di sini ada RPS dan sebagainya ya. Kemudian untuk yang administrasi selanjutnya akan kita jadikan satu ya, akan menjadikan satu termasuk RPS dan presensi ya, biar mahasiswa juga mudah untuk mengakses bahwa yang di paling bagian atas ya itu adalah ada RPS dan ada presensi gitu ya. Nah, untuk menambahkan presensi ini memang langkahnya agak lebih sedikit lebih rumit ya, karena ada 2 langkah, ada 2 bagian.
dan di sana ada beberapa hal yang perlu di setting dan perlu perhatian khusus kayak gitu ya, sehingga nanti presensinya bisa digunakan seperti itu ya. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan presensi ya. Di sini sama langkahnya, kita add an activity or resource ya. Kemudian di sini ada attendance ya, ada attendance, kemudian kita add ya. Kemudian nah di sini ada namanya, ini perlu diganti ya kalau misalnya, tapi kalau misalnya mau tetap attendance juga tidak masalah, cuma ya mungkin biar mahasiswa tahu bahwa ini adalah presensi ya. Misalnya kita bisa tuliskan presensi perkuliahan misalnya ya. Nanti kalau yang untuk yang lain bisa disesuaikan ya, maksudnya misalnya ingin menggunakan nama yang lain juga boleh. Kemudian di sini saya juga untuk kontennya ya, saya menggunakan lorem ipsum saja ya, biar agak sedikit beda saya pakai yang lorem ipsum yang lain aja ya, yang teksnya berbeda. Oke, tapi ini bisa harusnya ini kontennya adalah disesuaikan dengan yang deskripsinya Bapak Ibu ya. Kemudian ini bisa atau gini, yang deskripsi kita tampilkan aja, kita tuliskan misalnya silahkan lakukan present sebelum memulai perkuliahan misalnya ya. Kita tuliskan seperti ini. Kemudian ini jangan lupa dicentang ya, yang display description on course page ya. Nah sudah ya. Jadi gini Bapak Ibu, jadi untuk presensi kita tadi saya sempat singgung bahwa kita ada 2 langkah ya. Jadi langkah yang pertama ini kita seperti misalnya membuat sebuah buku presensi kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada bagian-bagiannya lagi ya. Kalau buku presensi itu kan ada bukunya ya, kemudian ada sesi-sesinya atau pertemuan-pertemuannya. Nah nanti yang itu yang akan kita lakukan ya. Kemudian kita save and display di bagian ini ya. Jadi sudah diisi namanya, kemudian diisi untuk deskripsinya ya. Untuk grade-nya dikosongkan aja, kita pakai yang maksimum grade aja. Kemudian save and display. Save and display. Nah di sini ya, kita sekarang sudah membuat sebuah, tadi dalam tanda kutip, sebuah buku presensi ya. Kita buat buku presensi. Jadi untuk presensi ini kalau di tips dan trik yang saya lakukan adalah best practice-nya, untuk presensinya itu satu presensi ya, satu presensi di satu mata kuliah atau satu kelas gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini nanti untuk presensi ini semua akan presensi melalui di bagian ini gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memberikan tips trik nanti untuk setiap pertemuan itu ada presensinya ya. Tetapi di best practice yang saya lakukan adalah presensinya satu saja. Presensi satu saja nanti, tapi bisa digunakan untuk di sesi-sesi selanjutnya gitu. Karena nanti yang akan kita tambahkan adalah sesinya gitu ya. Saya coba klik untuk perkuliahan tadi, yang presensi perkuliahan ini ya. Nah di sini ada beberapa pengaturan nanti yang perlu dilakukan ya. Jadi saya akan coba tunjukkan untuk pengaturan yang mungkin kita lakukan sekali saja ya, sekali saja. Karena nanti untuk selanjutnya mengikuti gitu ya. Jadi seperti ini. Ketika untuk presensi, terkadang kan kita menyediakan sebuah skenario di mana mahasiswa bisa presensi itu ada durasinya kayak gitu ya, atau ada menitnya. Misalnya yang presensi dari yang kita buka presensi itu misalnya 10 menit misalnya, nanti dia statusnya apa, kemudian 30 menit misalnya dia statusnya apa, hadir atau apa gitu ya. Kemudian yang tidak hadir itu status kalau dia presensi di atas berapa menit misalnya kayak gitu. Nah, itu ya skenario seperti itu yang akan kita set statusnya. Makanya di sini ada settingan untuk set status ya, atau status set ya gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk statusnya. Misalnya di sini kan menggunakan bahasa Inggris ya, present, late, excuse, dan absent ya. Mungkin kalau misalnya ini tidak digunakan di tempat Bapak Ibu, ini bisa diubah gitu ya. Misalnya kalau saya ini yang izin misalnya ya, izin mungkin untuk kasus saya mungkin tidak digunakan ya, bisa di del aja ya. Bisa di del, misalnya yang ini bisa di del, silahkan gitu ya. Kemudian yang bagian PLA ya, misalnya mau diganti misalnya hadir gitu ya. Misalnya hadir ya, hadir. Kemudian L ini terlambat, misalnya kita pakai T misalnya kayak gitu ya. Terlambat
but gitu ya misalnya. Kemudian di sini misalnya A ini adalah tidak hadir misalnya ya. Tidak hadir ya. Nah, misalnya ini seperti ini pengaturannya gitu ya. Jadi untuk pengaturan yang lain itu silahkan Bapak Ibu bisa sesuaikan saja ya. Jadi bisa diatur berdasarkan kesepakatan bersama aja gitu ya. Kemudian di sini kan kita atur untuk berapa menitnya. Di sini ada available for student dalam kurung minutes ya. Misalnya saya akan memberikan waktu 15 menit misalnya ya. Jadi ketika dibuka presensinya atau dimulai presensinya itu mahasiswa bisa presensi kalau yang presensi di bawah 15 menit setelah kita buka presensinya atau setelah dibuka waktunya itu 15 menit maka statusnya hadir ya. Nah, ini kita buat untuk automatically set when not marked ya. Jadi kalau dia tidak klik ya itu otomatis akan hadir ya. Tapi perlu diingat bahwa tombol hadir itu memang muncul nanti 15 menit saja sebelum itu. Setelah 15 menit maka tombol hadir ini nanti akan hilang sebenarnya ya. Kemudian ini kita setting 30 misalnya ya. Kemudian di sini 60. Nah, ini adalah setting yang mungkin di tempat Bapak Ibu nanti bisa berbeda ya, tapi ini juga berdasarkan yang kontrak belajar misalnya seperti itu ya. Kemudian satu setnya kita update. Sudah ya, sekarang sudah update untuk status set. Jadi kita tidak menggunakan PLA ya, tapi kita menggunakan HTA. Jadi silakan nanti bisa disesuaikan saja, Bapak Ibu bisa menggunakan istilah-istilah yang lain ya sebenarnya ya. Kemudian di sini ya kalau kita lihat jadi seperti tadi saya singgung ya, untuk presensinya ini kita akan menggunakan satu yang kita gunakan sebagai daftar hadir ini ya, presensi perkuliahan ini. Dan di sini kita akan menambahkan sesi-sesi seperti itu ya. Jadi setiap setiap pertemuan ya kita akan menambah mahasiswa bisa melakukan presensi di sesi tersebut ya. Nah, makanya di sini ada add session ya. Kalau di sini kan karena kita belum membuat sesi, maka ini memang isinya masih kosong gitu ya. Kemudian saya akan menambahkan sebuah sesi ya. Di sini ada add session. Nah, kemudian ini untuk sessionnya ini karena saya buat tutorialnya sore ya, jadi nanti saya sesuaikan aja. Atau misalnya Bapak Ibu bisa membuat pokoknya yang penting tanggal ini diperhatikan gitu ya. Jadi misalnya ingin pertemuannya kapan gitu ya. Misalnya membuat sekarang untuk besok misalnya itu juga boleh ya. Misalnya ini sekarang tanggal 26, saya buat untuk besok misalnya ya, tanggal 27. Nah, jadi 27 September misalnya. Kemudian di setting untuk jamnya mau jam berapa, misalnya kuliahnya nanti akan dimulai jam 10 misalnya ya. Nah, presensi ini akan sesi ini itu akan dibuka presensinya misalnya selama berapa jam misalnya, berapa menit misalnya. Kalau misalnya kira-kira misalnya 1 jam misalnya ya. Di sini dari jam 10 sampai jam 11 misalnya ya. Ini nanti untuk jamnya itu bisa disesuaikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan masing-masing. Kemudian untuk di description ya, ini bisa ditambahkan misalnya pertemuan 1 misalnya kayak gitu. Jadi ini akan menampilkan bahwa untuk presensi ini untuk presensi di pertemuan pertama misalnya. Nah, yang sering muncul pertanyaannya adalah apakah kita bisa membuat presensi itu langsung banyak gitu ya, misalnya 16 kali pertemuan, itu bisa ya. Nanti bisa menggunakan multiple session ya. Nah, jadi di sini ada untuk pengaturannya Bapak Ibu bisa repeat session ini mau berapa kali ya, misalnya di repeat. Kemudian ditentukan harinya misalnya ya. Misalnya hari Senin misalnya mau diulang selama berapa minggu misalnya ya. Misalnya 16 misalnya ya. Misalnya 16 kemudian disesuaikan sampai tanggal berapa misalnya, itu silakan bisa dihitung misalnya untuk berapa minggu itu sampai tanggal berapa ya. Tetapi di kasus saya itu kadang jarang digunakan karena mungkin pertemuannya kadang jadwalnya berbeda-beda misalnya ya. Atau mungkin ada hari libur dan sebagainya, daripada ribet untuk ngubah ya. Saya biasanya ya menyempatkan untuk membuat sesi tiap sebelum kuliah ya. Mungkin kesannya agak repot ya, tetapi kalau sudah terbiasa itu biasanya juga menjadi rutinitas jadinya gitu ya. Jadi yang multiple session jarang saya gunakan ya. Jadi saya tidak akan mencontohkan untuk multiple sessionnya karena nanti isunya jadi banyak banget gitu. Nah, ini yang paling sering dilupakan ya. Sehingga kadang yang muncul adalah pertanyaan, kok mahasiswa saya tidak bisa presensi misalnya kayak gitu. Itu karena
di bagian allow student to record on attendance itu belum dicentang biasanya ya, belum dicentang. Nah, nanti di sini ada beberapa bagian. Jadi gini, secara default presensi ini kita bisa melakukan presensi dengan memanggil mahasiswa misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau ini tidak dicentang, maka yang akan mempresensikan, yang akan mengisi daftar hadir itu adalah dosen ya. Misalnya kasusnya kita akan memanggil mahasiswa satu persatu, ketika dia hadir kita akan centang kayak gitu, atau kita pilih hadirnya. Nah, tetapi kan kasus ini jarang kita gunakan ya. Tapi ada beberapa yang menggunakan, tapi mungkin sebagian kecil ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah mahasiswa diperbolehkan untuk mengisi presensi kayak gitu ya, mengisi presensi. Jadi nanti tinggal diklik yang allow student to record on attendance ya. Jadi kalau tidak dicentang yang ini, mahasiswa tidak bisa presensi kayak gitu, tidak bisa mengklik gitu presensinya gitu ya. Oke, kemudian saya add ya. Ini settingannya seperti ini ya. Misalnya saya akan setting untuk besok ya jam 10. Jadi besok begitu jam 10 mulai, ya sudah itu sudah mulai jalan kayak gitu ya. Kemudian saya add. Nah, sekarang sudah ada presensi pertemuan pertama. Makanya di deskripsi ini bisa diberikan misalnya pertemuan 1 kayak gitu ya. Kalau misalnya ingin menambahkan berikutnya ya silahkan bisa ditambahkan ya. Jadi yang penting Bapak Ibu settingan yang ini ya, yang allow student to record on attendance. Ini yang paling krusial, yang mungkin karena merasa sudah mengisi yang di atas gitu ya. Kemudian yang bawah-bawah itu dilupakan biasanya ya. Ini harus dicentang ya, yang allow student to record on attendance ini ya, biar mahasiswa itu bisa presensi sendiri gitu ya. Nah, ini untuk presensinya sampai di tahap ini sebenarnya sudah tinggal menunggu nanti di jam yang sesuai, itu biasanya sudah langsung presensinya tuh langsung terbuka gitu. Jadi sudah otomatis seperti itu ya. Nah, ini untuk administrasi perkuliahannya ya, mungkin kita akan tambahkan 2 bagian dulu saja ya. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya ingin menambahkan bagian yang lain ya, misalnya menambahkan bagian apa itu monggo silakan ya. Itu bebas ya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk yang bagian kedua tentang administrasi perkuliahan tadi kita sudah menambahkan RPS dan presensi ya. Nanti silakan bisa sambil dilihat untuk langkah-langkahnya biar lebih tidak banyak kesalahan seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk yang bagian kedua, video bagian kedua sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di bagian selanjutnya bagaimana kita menambahkan materi dan konten-konten yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.